Betul, saya nggak setuju dari kemarin ya, pas ngeliat saya nggak suka, nggak ridho bener, saya sampai kasihan loh itu ngeliat di sekolahan beting itu, saya sampai ya Allah sah itu bapak kata si Mas terus jualan. Kata itu kan baru dapat dari Mas siapa siapa Mas Rapi duit, kenapa itu kok besoknya jualan gitu loh. HP saya jangan diblokir terus, bukain Dewi gitu. Ini saya pengen ngobrol sama suami saya, ini HP saya diblokir. Belum reda juga nampaknya percikan api amarah yang tersimpan dalam relung hati keluarga besar Pak Tarno terhadap Dewi dan Slamet. Bagaimana tidak, hingga sampai saat ini mereka masih menduga bahwa Dewi dan Slamet telah mengeksploitasi Pak Tarno guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kondisi sang pesulap kini sungguh memprihatinkan, bahkan untuk berjalan pun tak bisa. Setelah sebelumnya sederet darah daging Pak Tarno yang buka suara, kini giliran Ibu Sariah, sang istri pertama yang muncul. Layaknya anggota keluarga lain, Ibu Sariah juga dibuat sedih menyaksikan suaminya yang sudah tua renta masih harus berjalan mencari nafkah. Mirisnya, saat ini ia tak mampu berkomunikasi dengan Pak Tarno, lantaran nomor teleponnya diduga sudah diblokir oleh Dewi. Lantas, seperti apakah curahan hati istri pertama Pak Tarno terhadap polemik yang kini nampak semakin pelik? Betul, saya nggak setuju dari kemarin ya, pas ngeliat saya nggak suka, nggak ridho bener, saya sampai kasihan loh itu ngeliat di sekolahan beting itu, saya sampai ya Allah sah itu bapak kata si Mas terus jualan, dibawa jualan, kata itu kan baru dapat dari Mas siapa Mas Rapi duit, kenapa itu kok besoknya jualan gitu loh. Bukannya sedih lagi, saya nangis bener dan ngeliat dari YouTube, kena saya TV nggak punya dari YouTube. Kalau saya saya berharapnya tuh bapak pulang biar bisa sembuh seperti semula. Dulu soalnya pernah sakit juga. Karena kalau beda dengan sekarang ya, kalau sekarang itu dia sakit sampai diajak berjualan lah, intinya berjualan di pinggir jalan. Kalau dulu stroke itu benar-benar dirawat, dengan benar-benar lah sampai dari nggak kemana-mana, cuma berjemur ke dalam, keluar ke dalam, benar-benar di check up ke rumah sakit Koja, terus ke Bekasi, terapi. Alhamdulillah sembuh lagi. Maksud saya kan karena kalau bapak istirahat itu biar bisa aktivitas kembali, gak kayak sekarang lagi sakit dia maksain nyari nafkah. Terus terang aja saya nggak suka bapak saya harus seperti ini gitu. Maksudnya bapak saya kan sakit, udah tua, dia itu kan harus istirahat lah, harus perawatan untuk kesehatan badannya itu loh. Tapi bapak saya ini harus dagang, dibawa kemana-mana. Itu saya sebagai anak terus terang aja saya nggak suka. Nah itu dia, kalau emang dia istri sayang sama suami, sayang sama bapak saya mau tuh tolong bapak saya tuh dirawat dengan benar-benar. Setidaknya bapak saya ini jangan dibolehin untuk berjualan atau untuk kalau ada pekerjaan job jangan diambil dulu gitu. Biarlah bapak saya sehat lagi gitu. Saya kemarin sempat WA Pak Slamet, kalau misalkan ada apa-apa lebih baik Tarno ngomong, pulang, dia tahu rumah, dia tahu tempat tinggalnya, dan dia pernah susah di mana, pernah dia sukses di mana jadi sebelum jadi artis. HP saya jangan diblokir terus, bukain Dewi gitu. Ini saya pengen ngobrol sama suami saya, ini HP saya diblokir.
Intinya jangan sampai kayak menguasai Tarno sepenuhnya. Iya, jangan sampai dikawasain karena itu kan Dewi baru nikah kemarin, baru saya mah udah lama nol dari nol. Saya udah tahun 2002 nikah sama si Mas, ketemunya sama si Mas, nikahnya sama si Mas. Sebelum jadi artis. Sebelum jadi artis. Sungguh miris memang nasib Pak Tarno bila apa yang ditudingkan pihak keluarga besar terbukti 100% benar. Apalagi sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Pak Tarno kini tengah mengidap penyakit serius. Dan hal itu pula yang kini diributkan oleh sederet darah dagingnya. Karena saat ini mereka masih menyimpan asa untuk berkesempatan merawat sang ayah yang kini sudah berusia senja. Terlebih lagi saat ini Pak Tarno kini dirawat oleh Dewi, sang istri muda yang mana hanya berstatus sebagai istri siri. Lantas seperti apa pandangan seorang advokat menanggapi sengketa antara anak-anak dan istri siri Pak Tarno? Benarkah Dewi sejatinya tidak memiliki wewenang untuk mengurus Pak Tarno? Serta seperti apakah pula status Dewi di mata hukum dalam polemik ini? Kalau di dalam proses ya, di dalam hubungan antara suami dan istri ya, istilahnya ini kan ada terikatan antara suami dan istri itu diikat dengan yang namanya perkawinan ya. Perkawinan siri ini tidak diakui oleh negara ya. Yang pertama itu, yang kedua jelas di sini tidak sah ya, baik itu secara negara ya, tidak tercatat ya, tidak tersurat. Itu yang paling terpenting. Kalau nikah siri ya seperti itu. Melakukan nikah siri ini sama sekali tidak berdasarkan aturan Kemenak ya, Kementerian Agama. Tentunya di sini tidak tercatat. Bahkan juga dia tidak mendapatkan waris. Dan tidak bisa juga kalau dalam hal anak tentunya ini dari pihak laki-laki ya, tidak dicatat di dalam akte kelahiran anak. Jadi memang poin-poin itulah yang memang jelas bahwa nikah siri ini tidak diakui secara hukum. Di sini poinnya penting bahwa istri siri itu tidak bisa menuntut secara hukum. Karena jelas tidak bisa melakukan upaya-upaya. Bahkan juga saya sering mengalami hal ya, ada seorang istri siri menuntut harta gonogini. Ya. Di sini jelas bahwa mereka tidak punya kekuatan hukum, punya landasan hukum. Karena yang diakui hanya istri sah di negara ini. Anak dari pernikahan siri ingin merawat bapaknya. Anak dari pernikahan sah juga ingin menarik bapaknya. Di sini jelas bahwa sebenarnya mereka ini mempunyai hubungan biologis terhadap bapaknya. Nah, ini mempunyai poin juga nih di sini karena ada anak di sini. Tapi dalam hal ini kalau karena mempunyai poin ini punya tanggung jawab terhadap anak, maka hubungan antara bapak dan anak ini tidak bisa diputus. Berdasarkan apa? Berdasarkan biologis. Memang benar nih anak kandungnya kan seperti itu. Tapi dalam hal ini kalau di dalam catatan negara ya, yang tercatat di dalam negara bahwa ibu kandung saja, bapaknya tidak diikutsertakan di dalam akte kelahiran karena tidak bisa dicatat. Karena ini tidak termuat di situ. Kecuali memang dia mempunyai permission atau izin daripada istri pertama untuk bisa menikah lagi. Tak dapat dipungkiri memang, polemik panas antara keluarga besar Pak Tarno dan Dewi sudah merembet liar kemana-mana. Pasalnya, aksi Dewi dan Slamet yang diduga membawa kabur Pak Tarno dan langsung memboyongnya untuk berjualan dianggap sudah memenuhi unsur pidana eksploitasi. Dan untuk itu, anak-anak Pak Tarno pun sudah menggandeng kuasa hukum serta melayangkan somasi untuk kedua orang itu, di mana mereka menuntut Dewi dan Slamet untuk menghentikan upaya-upaya eksploitasi dalam waktu 3 kali 24 jam yang akan berakhir pada hari ini.
Tak tanggung-tanggung, mereka pun siap membawa polemik ini ke jalur hukum apabila somasi tersebut tak kunjung diindahkan. Lantas, seperti apa komentar Ibu Saria? Jadi setelah kita komunikasi, tidak menutup kemungkinan anak-anaknya akan melakukan upaya hukum. Biar bagaimanapun juga, Pak Tarno ini bukan barang. Berkaitan dengan itu, melalui wawancara ini, saya menghimbau sekaligus somasi terbuka kepada Saudari Dewi dan Saudara Slamet Tato agar tidak melakukan upaya-upaya yang mengarahkan dugaan eksploitasi terhadap Pak Tarno yang kondisinya sakit. Bisa kalau memang mendominasi, tidak boleh menjenguk, menghalang-halangi. Ya kan itu bapak biologisnya dari istri sah. Terus dia melarang. Ya boleh aja. Menghalang-halangi orang tua kandung untuk bertemu, bahkan juga menutup akses. Itu kan bentuk suatu kezoliman kan. Apalagi ini dari istri sah. Seperti itu. Boleh, laporkan saja. Saya TV nggak punya dari YouTube. Ya dari YouTube-nya saya dikirim, Mas Oji, Pak Tarno jualan katanya gitu. Terus jualan di sekolahan mana tadi? Katanya di sini nih di Jalan Menteng katanya gitu. Saya itu bapaknya dibawa ke sekolahan lagi jualan, kata gitu. Itu duit ke mana? Kata dia dikasih orang, digituin di Sararumbangku wartawan di soal Pak Tarno jualan di sekolah itu ya. Memang keinginan dia sendiri itu. Keinginan dia sendiri, dia jualan memang dari dulunya sebelum jadi artis dia juga jualan martabak telur, terus itu mainan-mainan gitu di sekolah-sekolah seperti itu. Terus karena dia sakit, dia sempat nggak keluar itu ya waktu pas sakit lagi parah-parahnya gitu ya. 3 hari dia diam di sini bersama saya. Karena kalau di istri di Gang 10 itu tidak mungkin kata saudaranya karena di sana juga lagi habis sakit. Nanti takutnya jatuh bareng-bareng gitu ya. Apalagi Pak Tarno pun lagi lemah gitu, nggak bisa, takutnya ngangkatnya nggak bisa. Di sini dia 3 hari nggak keluar-keluar itu. Dia sendiri duduk di sini. Dan itu dia nggak betah, dia selalu nelpon supirnya gitu ya, dia suruh dia jemput dia mau pergi gitu, pengennya jualan apa kayak gitu. Kalau di rumah itu dia stres katanya, dia nggak betah nganggur gitu ya. Ya kita sih akan segera mengambil tindakan ya untuk membuat laporan lah ya laporan atas bapak saya ini loh. Ya itu sama aja, maaf ya, sama aja itu manfaatkan keadaan bapak saya loh. Tuh, pencemaran nama baik keluarga juga. Anak-anaknya mah pengen banget pada ngurus gitu. Makanya kita sih ya sebagai anak bukannya nggak pengen ngurusin orang tua ya, bukannya nggak sayang sama orang tua. Kita sayang sama orang tua. Kita mau ngerawat orang tua gitu. Cuman dengan keadaannya seperti ini, baru sebentar aja bapak sudah hilang lagi kan. Jadi saya pengen menyerahkan ini kepada dinas sosial aja gitu, biar bapak saya itu aman dan ditempatkan yang tempat aman juga, tempat yang layak dan tepat lah untuk bapak saya. Sementara itu, memanasnya kisruh di dalam keluarga Pak Tarno belakangan ini telah berhasil membuat nama Slamet sang supir menjadi bahan perbincangan orang banyak. Bagaimana tidak, namanya kini seolah terlukis sebagai sosok kurang terpuji yang rela mempekerjakan orang dalam kondisi sakit guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Padahal semua itu sudah dibantah olehnya. Ketika Pak Tarno diduga dibawa kabur contohnya, ia mengaku jika kala itu justru Pak Tarno lah yang memang ingin berjualan guna menyambung hidup dan mencari sesuap nasi. Lantas mungkinkah kasus keluarga Pak Tarno yang semakin kusut membuat Slamet memutuskan mundur sebagai asisten Pak Tarno? Serta bagaimanakah pula ungkapan kekecewaan Slamet terhadap maraknya tudingan miring itu? Saya ikhlaslah apa yang dikatakan sama netizen. Saya memanfaatkan Pak Tarno, apapun yang dikatakan dan dilontarkan sama mereka, saya ikhlas. Saya juga ya
nggak bisa apa-apa, cuman serahkan sama Allah aja. Tapi nyatanya saya tidak pernah memanfaatkan Pak Tarno, nggak pernah. Malah saya ingin membantu Pak Tarno agar sehat lagi seperti semula. Kalau untuk kecewa ya manusia pasti ada lah ya. Cuman namanya saya sama Master Tarno ini kan gaptek, nggak bisa, dan dengan HP apa segala macam nggak bisa. Untungnya saya nggak mengerti lah ya. Jadi orang netizen pada maki-maki saya dari unggahan-unggahan mereka, tulisan mereka, saya tidak bisa membuka. Yang artinya popularitas atau apapun saya kan nggak ngerti ya. Tapi kalau yang namanya untuk dimanfaatkan Pak Tarno ya, untuk dimanfaatkan, saya tidak pernah memanfaatkan Pak Tarno atau Master Tarno. Saya sudah menganggap beliau sebagai orang tua saya gitu loh. Dan ini kemauannya Pak Tarno yang mau berdagang. Yang mau dagang itu Pak Tarno. Sehingga saya jam 3 atau jam 4 diteleponnya sama Pak Tarno. Kalau memang Pak Tarno lagi ada di istri yang sana, yang dekat Ibu Lisa telepon saya, "Met, jemput Pak Tarno, udah subuh, takut kesiangan jualannya," seperti itu ya. Dan kemarin juga ada viral lagi tuh, katanya Pak Tarno melarikan diri lah, kabur lah atau apa. Sebetulnya tidak kabur ya. Untuk pagi-pagi itu dia mau berdagang. Hari Kamis kemarin tanggal 7 saya diteleponnya sama Ibu Lisa, sama Pak Tarno suruh jemput takut kesiangan gitu. Nggak taunya malam itu katanya Pak Tarno mau diajak sama anaknya, mau dirawat sama anaknya. Kok tiba-tiba ada di rumah Ibu Lisa gitu loh. Saya menganggur makan apa? Ada mangga dagang teman saya, bukan tamat, bukan teman saya. Aku minta bantuan orang lain, anak nggak ada yang bantu, nggak ada yang bantu, yang baru selamat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.